Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk segala kebaikan-Mu tengah-tengah pribadi kami Tuhan. Bapa, sebentar lagi kami akan sama-sama belajar kebenaran firman-Mu Tuhan, sama-sama mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang berkata-kata Tuhan, biarlah Bapa Engkau yang nampak Bapa. Sembunyikan hamba di belakang salib-Mu Tuhan. Dan biarlah Bapa hanya kemuliaan-Mu Tuhan yang nampak. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, biar Engkau yang beracara. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, shalom. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Terutama terima kasih untuk Tuhan Yesus yang begitu sangat baik dalam kehidupan saya. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Katanya kalau tidak kenal maka tidak sayang, saudara. Nama saya Florentina, boleh dipanggil Nina. Saya asal dari Sragen. Saya anak ketiga dari 3 bersaudara. Bapak ibu saya orang Jawa. Dan saya memiliki seorang suami, rumah 1 dan anak 1, saudara. Dan puji Tuhan, Tuhan boleh izinkan saya untuk melanjutkan studi saya di Manado dan menetap di Manado, saudara. Mari saudara, kita berlambat lagi, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, yaitu dalam 1 Raja-Raja 2 ayat yang ketiga, saudara. Kita akan buka sama-sama 1 Raja-Raja 2 ayat yang ketiga. Membacakannya saudara. 1 Raja-Raja 2 ayat yang ketiga. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan perintah, peraturan dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Amin. Saya akan memberikan tema di sini, itu jalan bersama Tuhan. Enak gak sih jalan bersama Tuhan? Enak gak sih hidup di dalam Tuhan? Sangat-sangat enak, saudara. Kalau boleh dikatakan, tidak ada kata-kata terindah, tidak ada kata-kata yang bisa saya ucapkan untuk kebaikan Tuhan. Sangat-sangat banyak kebaikan Tuhan sampai tidak dapat terucapkan, saudara. Mungkin kata-kata terindah manusia pun kalah. Gak akan ada tandingannya dengan kebaikan Tuhan, saudara. Amin. Begitu sangat luar biasanya Tuhan dalam kehidupan saya. Begitupun begitu sangat luar biasanya Tuhan dalam kehidupan Bapak dan Ibu saudara. Jika kita bisa melewati tahun 2020 dengan penuh tantangan, dengan yang seakan sangat berat dengan adanya pandemi, saudara. Dari segi ekonomi, dari segi kesehatan, dari segi apapun, kita mungkin merasa sangat berat. Namun karena ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam saya dan saudara, kita semua boleh lewati dengan luar biasa. Amin. Mari kita sama-sama ulas, saudara. Gimana sih hidup bersama Tuhan, jalan bersama Tuhan? Sebelum kita masuk dalam poin-poinnya, saya akan ulas dulu, saudara, di ayatnya. Lakukanlah kewajiban dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Amin. Supaya kita beruntung. Ayo kita hidup di dalam Tuhan. Lakukan apa yang jadi kewajiban kita. Amin. Lakukan apa yang membuat hati Tuhan senang. Tatkala kita meminta sesuatu, Tuhan, saya meminta sesuatu seperti ini, saya ingin hidup saya seperti ini, karir saya seperti ini, ekonomi saya seperti ini, rumah tangga anak cucu saya seperti ini. Namun tatkala kita tidak mau melayani Tuhan, tidak mau memberikan yang terbaik sama Tuhan, bagaimana kita bisa menerima yang terbaik yang Tuhan kasih? Tuhan punya sejuta
sekali, gudang sejuta rencana yang indah, segudang impian yang sangat indah untuk saya dan saudara. Namun terkadang kembali lagi kepada pribadi masing-masing. Sudahkah belum kita memberikan yang terbaik? Oh, saya sudah kok, saya dari kecil saya Kristen. Saya dari kecil, dari keturunan saya Kristen, saya masuk gereja. Bukan jaminan, saudara. Yang Tuhan mau apa? Hati saya dan saudara. Jadikan ibadah saya dan saudara, jadikan mesbah doa saya dan saudara itu gaya hidup, bukan rutinitas, saudara. Kenapa saya katakan gaya hidup? Karena tatkala kita menjadikan itu sebagai gaya hidup, kita akan menemukan cinta-cinta dan terus cinta kepada Tuhan, menyukai hadirat Tuhan, cinta sama hadirat Tuhan, menyukai gaya hidup kita yang baru di dalam Tuhan. Kalau cuma rutinitas, kita gampang bosan, kita gampang dapat slack, saudara. Namun tatkala kita menemukan gaya hidup kita di dalam Tuhan, hidup kita akan lebih bermakna, saudara. Amin. Jadi poin pertama yaitu menyukai perintah-perintah Tuhan, saudara. Kita akan buka sama-sama dalam Mazmur 119 ayat yang kedua. Saya membacakannya. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Ayat ketiga, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Puji nama Tuhan. Jadi, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatan Tuhan, yang menyukai apa? Perintah-perintah Tuhan, saudara. Amin. Lakukan apa yang menjadi bagian saya dan saudara. Selanjutnya biar Tuhan yang melakukan apa yang menjadi bagiannya Tuhan. Amin. Kerjakan dulu apa yang jadi bagian kita, menyenangkan hati Tuhan dulu. Biarlah Tuhan melakukan apa yang menjadi bagiannya dalam kehidupan saya dan saudara. Kita buka lagi di dalam Mazmur, masih sama Mazmur 119 ayat yang ke 166 sampai 167, saudara. Mazmur 166, Mazmur 119 ayat yang ke 166, saudara. Kita akan baca bersama-sama. Aku menantikan keselamatan daripadamu ya Tuhan, dan aku melakukan perintah-perintahmu. Aku berpegang pada peringatan-peringatanmu, dan aku amat mencintainya. Amin. Kita pegang perintah-perintah Tuhan, kita jadikan bahwa perintah Tuhan itu adalah cinta kita kepada Tuhan. Jangan jadikan itu sebagai rutinitas, tapi gaya hidup kita. Kita bisa mencintai manusia yang terlihat, yang kadang manusia sifatnya mengecewakan, kita saja bisa mencintainya. Kenapa tidak dengan Tuhan yang selalu memberikan sejuta, sebanyak sekali kebahagiaan, mujizat. Tapi kadang kita lalai, kadang kita cuma menyepelekan, kita tidak mencintai, kita hanya mencari saat kita butuh. Saat kita ada masalah, kita bisa menangis di bawah kaki Tuhan, kita bisa mencintai Tuhan. Tapi setelah masalah itu selesai, setelah Tuhan jawab, kita lari. Nah, saudara, bukan begitu cara mencintai Tuhan. Tapi mari kita ubah gaya hidup kita. Kita ubah bahwa cinta pertama adalah Tuhan. Setiap saya membagikan kebenaran firman Tuhan, saya selalu bilang, yang terutama dalam hidup saya itu adalah Tuhan. Kenapa saya katakan yang terutama adalah Tuhan? Karena Tuhan segalanya dalam kehidupan saya. Karena Tuhan yang mengangkat saya dari lumpur dosa, saudara.